So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi bersama saya, Yananda Aditya. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih Sistem Manajemen Basis Data itu? Jadi, Sistem manajemen basis data atau database management system itu, atau sering disebut juga dengan DBMS, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data atau database secara praktis dan efisien. Jadi, misalnya data kependudukan gitu, itu ada sebuah aplikasi yang membantu untuk mengontrol data tersebut, yaitu yang dinamakan Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS dalam bahasa Inggrisnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut, fitur-fitur dari manajemen basis data. Yang pertama ada keamanan. Jadi dalam DBMS itu perlu ada izin administrator agar tidak sembarang orang itu dapat mengakses. Jadi si pembuatlah yang atau si pemegang dari manajemen basis data inilah yang boleh mengakses data kita di dalam basis data tersebut. Lanjut, yang kedua itu ada independensi. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya. Jadi misalnya kita ngebukanya pertama pakai Access, Microsoft Access, terus yang kedua kita pakai MySQL, maka datanya bakal tetap segitu aja. Sama kayak misalnya kita pakai Word, ya contoh lainnya tuh walaupun ini bukan tentang basis data, tapi ya contoh lainnya tuh seperti kita ngebuka Microsoft Word di WPS atau di Office Word. Nah, nanti bentukannya mungkin rada sedikit berbeda ya, tapi secara keseluruhan tuh sama. Selanjutnya itu ada integritas, yaitu dapat mengetahui relasi data, data-data relasi data lain kepada database itu. Manajemen basis data dapat mengetahuinya, seperti itu. Jadi ada data sharing, yaitu data yang ada dalam basis data itu dapat dibagikan kepada orang lain yang tentunya mempunyai izin admin, seperti yang saya bilang, yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Lanjut. Yang kelima maksudnya, ada pemulihan atau recovery. Terdapat fasilitas yang dapat memulihkan data jika suatu saat terjadi kehilangan atau kerusakan data atau yang namanya korup untuk kerusakan tersebut. Nah, jadi dalam manajemen basis data itu terdapat fitur recovery. Jadi kita misalnya kehilangan data atau data rusak atau korup, misalnya hard disknya lagi bermasalah atau gimana, itu dapat dikembalikan lagi. Gitu. Selanjutnya ada katalog sistem yang fungsinya itu mendeskripsikan file dalam data. Selanjutnya ada perangkat produktivitas, yaitu memudahkan pengguna dalam memanfaatkan manajemen basis data. Lanjut. Nah, dari tadi ngomongin manajemen basis data. Nah, sebenarnya kelebihan dari manajemen basis data itu apa sih? Pasti udah pada penasaran ya kan? Mari kita simak. Kelebihannya yang pertama itu ada mengurangi duplikasi data. Aduh, ini sama lagi yang pertama kedua. Ya, ini intinya sama ini, mengurangi duplikasi data. Jadi data misalnya ada dua data yang sama. Nah, dalam manajemen basis data itu, maka si sistemnya itu dapat membuat data yang sama itu menjadi terbaca cuma satu doang. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua atau yang ketiga untuk di slide ini itu menjaga konsistensi dan integritas data. Jadi data tersebut akan menjadi konsisten dan juga terintegrasi. Selanjutnya ada meningkatkan keamanan data seperti yang saya jelaskan sebelumnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan data, karena dengan pemanfaatan aplikasi kita nggak perlu tahu tentang bagaimana proses yang di dalamnya. Yang kita tahu yang muncul di layar ya seperti itu. Selanjutnya memudahkan pengguna untuk membuat report atau laporan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, aplikasi manajemen basis data itu yang saya bilang Access itu, nah itu membuat pengguna itu lebih mudah dalam membuat laporan. Layanan backup dan recovery data seperti yang saya bilang sebelumnya, mengurangi konflik antar pengguna data dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, yang namanya ada kelebihan, nah pasti namanya juga manusia itu kayak nggak mungkin gitu melakukan 100% sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, ini saya akan menjelaskan kekurangan dari manajemen basis data atau DBMS tadi. Yang pertama, butuh skill tertentu untuk manajemen atau menjadi administrator database. Nah, ini sebenarnya pengalaman saya sendiri. Pertama kali saya mencoba membuka Access itu kebingungan karena
Gimana ya? Banyak istilah-istilah baru yang tidak saya jumpai karena saya kan biasanya pakai Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, jadi butuh skill tertentu untuk manajemen atau menjadi administrator suatu database. Nah, yang kedua itu memerlukan storage baik eksternal maupun internal agar dapat bekerja secara cepat dan efisien. Maksudnya gimana? Itu misalnya kita pengen nge-copy database itu ke tempat lain atau pengen mengirimnya ke pihak lain tapi secara offline gitu. Jadi kita membutuhkan hard disk dan juga kita membutuhkan hard disk eksternal atau flash disk atau sejenisnya. Jadi kita perlu internal juga. Jadi maksudnya kita nggak perlu gitu loh. Internalnya itu kita lepas, kita kasihkan mereka. Nah, kita harus punya eksternal sendiri. Jadi tinggal colok flash disk, copy, kelar. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga itu harga di BMS relatif mahal ya. Seperti kita tahu untuk Microsoft Access itu langganannya cukup mahal. Untuk yang legal, selanjutnya nomor 4 ada kebutuhan resource yang tinggi. Nah, untuk menjalankannya itu membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi, ya kira-kira seperti itu dan lain sebagainya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan manajemen base data. Yang pertama itu ada Oracle, yang kedua ada Microsoft Access. Nah, untuk yang di sini itu salah satu contohnya Access 365. Selanjutnya ada MySQL, Microsoft SQL Server, SQLite, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam manajemen base data itu. Yang pertama ada hardware. Nah, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, hardware pasti udah pada tahu kan. Itu seperti komponen fisik komputer seperti mouse, monitor, keyboard, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua itu ada software. Nah, software yang saya jelaskan sebelumnya itu aplikasi-aplikasi seperti Access, MySQL, dan lain-lain itu. Selanjutnya ada base data, yaitu kumpulan data-data yang saling berkaitan seperti database kependudukan atau database mahasiswa. Ada user atau pengguna database itu sendiri atau yang menggunakan manajemen base data, kira-kira seperti itu. Lanjut, macam-macam bahasa dalam manajemen base data ini kira-kira pembahasan terakhir lah ya. Nah, untuk ini mohon maaf banget saya kurang terlalu mengerti untuk menjelaskan, jadi mungkin kalau teman-teman masih ada bingung bisa komentar di bawah. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga itu ada DCML atau Database Control Media Language. Jadi ini bahasa-bahasa yang ada dalam manajemen base data atau DBMS. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Guna itu apa sih? Guna itu untuk mendefinisikan struktur data untuk melakukan perintah tertentu. Nah, kita lihat contohnya aja. Yang pertama itu ada create. Pasti teman-teman udah tahu create dari kata-katanya di bahasa Inggris, yaitu membuat, yaitu digunakan membuat tabel baru di mana terdefinisi file data dengan tipe dan panjangnya. Yang kedua itu ada index atau index dan reindex, mengubah indeks agar setiap rekor dalam satu file data dapat diakses melalui indeksnya. Yang ketiga ada modify struktur, mengubah struktur data dan lain-lain. Nah, jadi ini gunanya itu mendefinisikan struktur data untuk melakukan sebuah perintah. Intinya seperti itu untuk Data Definition Language. Selanjutnya, Data Manipulation Language. Berguna untuk manipulasi data. Jadi, data-data itu kita bisa rubah data-data tersebut. Tapi kata-kata manipulasi ini bukan suatu yang kriminal ya. Manipulasi ini seperti contohnya, ya kita ngerubah data biasa gitu. Misalnya, kita kan kuliah di akuntansi, misalnya pengen masukin data atau ada kesalahan data, nah kita merubahnya ya kita pakai inilah. Nah, komennya itu yang pertama ada list display, digunakan untuk mengambil data dari baris data. Insert append, digunakan untuk menambah data. Update, digunakan untuk mengupdate data. Delete, digunakan untuk menghapus data. Sort, digunakan untuk mengurutkan data. Count, digunakan untuk digunakan untuk menghitung frekuensi data atau banyak data itu berapa. Find, digunakan untuk mencari data. Lanjut. Nah, di DML atau Data Manipulation Language itu ada dua. Yang pertama itu prosedural, digunakan pada bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming seperti COBOL, C, C++, dan sebagainya. Untuk C++ ini ya kira-kira kalau misalnya kita menjalankan sebuah aplikasi, nah itu kadang butuh Microsoft Visual C++ untuk menjalankannya. Kira-kira seperti itu. Non-procedural digunakan pada bahasa-bahasa di BMS seperti Access, FoxPro, dan SQL.
Nah, yang terakhir itu ada Device Control Media Language, berguna untuk mengatur voice record atau penyimpan data secara fisik. Digunakan oleh operator-operator sistem base data pada saat mengatur file-file data secara fisik. Perintah-perintah dalam bahasa ini antara lain, yang pertama itu merekam atau record, write, record, creatable. Nah, yang merecord datanya itu. Yang kedua itu ada menghapus atau delete. Komennya itu seperti drop dan deletable. Oke, mungkin terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton video ini. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan kalau teman-teman nggak keberatan, boleh klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.